وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat karunia, serta yang terbesar dari itu semua adalah nikmat hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan mengkaruniakan kepada kita nikmat Islam, iman, serta nikmat petunjuk, baik itu petunjuk yang berupa hidayatul bayan, berupa hidayah penjelasan wal irsyad, serta yang paling besar dari itu adalah hidayah taufik. Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa mempelajari ilmu agama, karena ini adalah hidayah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia yang diberikan hidayah taufik untuk mempelajari ilmu agama ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, padahal para imam, para ulama kita telah menjelaskan tidak ada ibadah yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya setelah ibadah wajib kecuali menuntut ilmu agama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitabnya Majmu' Syarhil Muhadzab, beliau membawakan ucapan dari perkataan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, Imam Asy-Syafi'i, laisa ba'dal fariidati afdalu min talabil ilmi. Tidak ada setelah al-faraid, jamak dari fariidah, ibadah-ibadah wajib, afdalu yang lebih utama, min talabil ilmi dari menuntut ilmu agama. Jadi tidak ada ibadah-ibadah sunnah yang mampu menandingi orang yang belajar ilmu agama. Wa qala, kemudian Imam Asy-Syafi'i juga berkata dalam kitab yang sama, man la yuhibbul ilma, barang siapa yang tidak mencintai ilmu, yaitu ilmu agama, fala khaira fihi, maka tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Ini semakna, senada dengan sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang apabila Allah menginginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan fahamkan, Allah akan faqihkan dia masalah agama. Allah akan berikan ilmu agama sehingga dia faham. Jadi orang yang bisa memahami agama adalah orang yang cinta kepada ilmu agama. Makanya para ulama kita menulis kitab tentang kewajiban mengagungkan ilmu. Ada kitab judulnya Ta'zimul Ilmi, pengagungan terhadap ilmu. Jadi harus kita posisikan ilmu ini, Pak, sesuatu yang besar dalam kehidupan kita.
Diringkas kitab itu oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin, salah seorang ulama besar di negeri Saudi Arabia sekarang, di Mekah Al-Mukarramah, yaitu Syekh Al-Utsaimin. Judul kitabnya Khulasatu Ta'zimil Ilmi, khulasah, kesimpulan gitu ya, dari kitab pengagungan terhadap ilmu. Maka kalau seandainya kita telah mengagungkan ilmu, maka tidak akan berat kita untuk mendatangi masjid Allah ini untuk mempelajari ilmu agama. Imam dan sahabat yang mulia Ibnu Umar, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau termasuk ulama yang banyak mengumpulkan ucapan salaf ya. Al-Imam Abu Nuaim ini Al-Asfahani. Beliau menukilkan ucapan dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Majlisu ilmin, dalam riwayat yang lain majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanah. Menghadiri majelis ilmu, kata Ibnu Umar, itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada beribadah 60 tahun. Ibadah 60 tahun itu Pak banyak. Umur kita wallahualam belum tentu sampai 60 tahun Pak. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada amal dan daripada ibadah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis yang lemah hadisnya, tapi sahih, disandarkan kepada Ibnu Abbas. Ya, mauquf sahih. Tapi kepada Nabi dah. Ini perkataan sahabat. Kata Ibnu Abbas, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Seorang faqih, orang yang berilmu, satu orang itu lebih berat, lebih besar dampak yang lebih sangat dikhawatir, sangat besar bagi setan Pak ya, daripada 1000 ahli ibadah. Jadi ada seorang alim, orang berilmu, lebih ditakuti, lebih keras, lebih berat setan menghadapinya, mengalahkannya gitu ya, menggodanya, dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Kan orang sekarang nggak ada teman kita, masya Allah baca Qurannya bagus, kita tidak meremehkan Pak, mantap ya, setiap hari ibadahnya, tapi malas menuntut menghadiri majelis ilmu, itu tertipu juga itu ya. Karena mendatangi majelis ilmu ini lebih besar daripada pahala ibadahnya yang zikir pagi petangnya itu. Apalagi ya ibadah rutinitas baca Al-Quran itu bagus Pak, baca Quran bagus. Tapi orang yang bijak itu Pak bisa ya memilih di antara dua hal yang baik. Bukanlah orang yang pandai itu Pak membedakan antara yang baik dan yang buruk itu gampang. Orang bodoh pun terkadang tahu Pak. Namun orang yang berilmu itu adalah bisa memilih antara dua kebaikan. Bisa memilih antara dua kebaikan. Tapi kalau memilih antara baik dan buruk kan gampang Pak. Halal dan haram gampang. Tapi ada dua-duanya baik, tapi dia mampu memprioritaskan mana yang terbaik dari dua yang baik. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya, masya Allah baca Al-Qurannya, doanya, nangis ya kan. Tapi kurang semangat menuntut ilmu. Ini tertipu itu orang. Nah ini hadirin. Jadi menghadiri majelis ilmu ini lebih baik ini daripada ibadah sendiri ya, ibadah sunnah sendiri 60 tahun. Bukan kata saya Pak, ini kata saya Pak Ibnu Abbas. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Ini besarnya pahala orang yang menghadiri majelis ilmu. Ya, dan bagi yang hadir pemateri, maka kita harus senantiasa meniatkan ridho Allah. Tapi kalau niat kita salah ya, itu nauzubillah ya Pak ya. Makanya pentingnya kita niat. Innamal a'malu binniyah wa fi riwayah binniyat kan gitu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa kan gitu. Nah, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat-niat ya kan. Dan setiap orang itu, setiap imru'un itu ya, setiap manusia itu ya, wa innamal likulli ma nawa, akan mendapatkan pahala ma nawa sesuai dengan apa yang telah dia niatkan.
Diberikan contoh oleh Nabi, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, niatnya maksudnya. Jadi kita ingin baik ya, kita ingin lepas dari riba, ingin berubah, mengesahkan Allah. Tadinya suka ke dukun, misalkan kalau ada apa ya, berubah kita, hijrah kita ya kan, harus niatnya karena Allah. Tapi kalau niatnya supaya dibilang orang hebat ya, supaya dia mantap, itu harus kita perbaiki itu. Nah, maka hijrahnya itu akan diberi pahala oleh Allah sesuai dengan niatnya. Maka hijrahnya itu akan diberikan pahala karena Allah dan Rasul. Kemudian barang siapa yang hijrahnya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang akan dia dapatkan. Ini niatnya penting sekali, Pak. Maka tidak boleh kita hijrah itu untuk dunia. Ada keinginan atau visi misi duniawi di baliknya. Jangan. Harus karena Allah. Awimroatin yang kiwa, atau karena perempuan yang akan dia nikahi. Ingat juga, jangan karena perempuan. Ada orang hijrah ya, karena ada akhwatnya cantik ya kan. Udahlah saya mau udahlah ya, belajar Islam nih. Dia ingin nikahi seorang perempuan. Itu juga harus kita benahi, harus kita perbaharui niat itu. Kalau itu yang dia niatkan, maka dia tidak akan dapat pahala. Dia hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fa hijratu ila ma hajara ilaih. Maka pahala hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan, kepada motivasi dia hijrah itu untuk apa. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Taib, kembali kita kepada pembahasan kita. Ya. Iya. Pada pertemuan yang sebelumnya sampai di mana, Mas? Iya, halaman berapa? Iya. Soalnya beda halaman. Ah? Iya, 58 ya, 66. 58. Ini wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Syarahnya ya. Iya. Tafadhol ya, akhiran dulu sebelah kanan dia. Tafadhol. Qala syarih hafizahullah ta'ala qawluhu wa khalaqahum laha ay bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu subhanahu khuliqu min ajliha dzalika kama fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat Iya. Wa umiru bidzalika fi qouli ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Al-Baqarah 21. Nah, yakfikna. Taib, qala asy-syarihu hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga oleh Allah, Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi pembahasan kita yang sebelumnya, Pak ya. Jadi pembahasan kita yang sebelumnya adalah tentang risalah yang ketiga. Akan ada 3 risalah. Ar-risalatus salisah, kan itu pembahasan yang sebelumnya. I'lam arsyadakallahu li ta'atih, kata beliau. Ketahuilah yang semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Annal Hanafiyyata millatu Ibrahim. Ini pembahasan kita yang sebelumnya. Bahwasanya yang pertama ya, Al-Hanafiyah itu adalah agama Nabi Ibrahim. Ini telah kita bahas ya. Penjelasan apa yang disebut dengan Al-Hanafiyah. Nah, kemudian ya, yang kedua ya, anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Yang kedua, engkau beribadah kepada Allah semata, Allah satu-satunya, dengan mengikhlaskan kepada Allah seluruh ibadah, seluruh agama yang kita lakukan. Nah, baru yang terakhir ini, Pak ya, kalau tidak salah nih ya. Nah, baru yang berikutnya ini wabidzalika amarallahu, dan dengan
Itu ya, dan dengan itu, dengan perkara itu Allah telah memerintah seluruh manusia, yaitu mentauhidkan Allah, beribadah ikhlas kepada Allah kan itu. Wa khalaqahum laha, dan Allah telah menciptakan mereka manusia karena ibadah. Ini yang dijelaskan oleh pensyarah kitab. Sehingga di sini pensyarah kitab berkata, qauluhu, ucapan dari penulis yakni Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, wa khalaqahum laha, dan Allah telah menciptakan mereka, yaitu telah menciptakan manusia, laha, untuknya, nya ini ya, ha, hiya, domir hiya ini kembali kepada ibadah ya, laha, untuknya, yaitu untuk ibadah. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ibadah maksudnya apa nih Pak? Beribadah hanya kepada Allah, itu maksudnya. Kalau hanya ibadah, orang musyrik beribadah juga. Tapi orang musyrik, di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Artinya mereka mempersekutukan Allah dalam peribadahan. Nah, ini beda kita dengan orang musyrik. Orang musyrik beribadah juga, orang Hindu beribadah juga, orang Buddha beribadah juga, orang Kristen beribadah juga kepada Yesus. Nauzubillahi min dzalik. Iya, mereka beribadah juga, Pak. Setiap hari Minggu mereka ibadah di gereja. Ada nyanyian, ada musik, karena ibadah mereka dalam bentuk nyanyi kerohanian. Nah, jadi kalau orang Islam Pak menjadikan nyanyian sebagai sarana ibadah, maka mereka telah mencontoh-contoh orang-orang Nasrani. Karena orang Nasrani itu memang nyanyi itu adalah bentuk sembahyang mereka katanya. Nah, coba Bapak lihat di YouTube dia. Tata cara ibadah di gereja banyak, lengkap alat musiknya Pak. Ada piano, ada gitar, ya kan? Ini bukan bohong Pak, ini fakta realita, dan mereka orang Kristen mengaku juga betul kata mereka. Ya kan? Nah, kita umat Islam yang latah mengikuti bentuk ibadah mereka, sehingga kita setel juga di masjid musiknya kan. Musik qasidah. Ya kan? Apalagi waktu gotong royong Pak, ya Allah ya. Iya. Musik di masjid, ya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, masjid ini untuk tempat mengagungkan Allah, bukan tempat maksiat. Musik itu maksiat, bukan kata saya Pak ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan ada suatu kaum kata beliau, dari umatku, la'lamanna aqwaman, sungguh aku mengetahui satu kaum min ummati, dari umatku, yastahiluna al-hira wal harir, mereka menghalalkan ya perzinaan, sutra bagi laki-laki, wal khamra wal ma'azif, minuman keras dan alat-alat musik. Ini sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Makanya Imam Syafi'i mengatakan merusak ya alatul lahwi. Ya, alatul lahwi itu artinya alat musik gitu ya. Itu tidak diwajibkan untuk mengganti. Ini dalam ini dalam tinjauan fikih. Karena itu haram. Seperti orang dikiaskan dengan orang yang menumpahkan khamar. Karena khamar itu haram. Jadi kalau kita nampak khamar Pak, kita anjurkan, kita tidak wajib untuk mengganti rugi. Nah, ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Ini menunjukkan Pak, ya nggak boleh kita main-main musik di masjid. Kasihan masjid ya kan. Seharusnya masjid itu ada sholat 5 waktu ya kan, ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ada pengajian dalamnya. Ini enggak, ini musik, ini setel ya kan. Apa bedanya dengan gereja Pak? Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka ada dahulu Pak seorang misionaris ya, seorang evangelis ya, yang mewartakan agama kekristen. Apa bedanya kalian umat Islam namanya dengan kami? Kami di gereja itu bilang Yesus tolong kami kan, kami nyanyikan Yesus Kristus, kami nyanyikan. Kalau kalian, kami dengar di masjid-masjid kalian pakai musik juga kalian. Apa lagu kalian? Muhammadku, Muhammadku. Apa bedanya katanya?
Ya kan? Kalian minta sama Muhammad, kami minta sama Yesus, kan sama. Berarti Tuhan kalian Muhammad kan katanya. Malu kita Pak sebagai umat Islam. Maka saya jawab, itu umat Islam yang gak paham akidah. Kami umat Islam tidak pernah meminta kepada Nabi Muhammad. Nah, tapi memang ada Pak umat Islam yang mencoreng agama Islam. Akhirnya diketawain sama orang Kristen. Apa beda? Jangan kalian menyalahkan, kami minta sama Yesus katanya. Kalian juga minta sama Muhammad. Kan lihat lagu kalian, Muhammad keluar. Ya, kita juga malu ya. Itu tidak mewakili umat Islam. Maka saya katakan orang Islam yang seperti itu tidak mewakili umat Islam. Ya kan? Bahkan kalian juga joget. Katanya ibadah Isra Miraj atau Maulid Nabi, kalian undang video wanita. Kalian undang artis yang buka aurat. Apa beda dengan kami kata orang Kristen? Ya, kami juga pakaian seksi ya kan. Cewek-cewek kayak Kristen pakaian seksi Pak. Sebagian umat Islam pas Maulid Nabi pernah itu ya. Orang di Jawa tuh Pak, pas Maulid Nabi tulisannya yang diundang artis. Ya kan, buka aurat, joget-joget dengan banser. Dikawal sama banser itu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kenyataan Pak, ini fakta. Maka itu tidak mewakili Islam. Islam yang sebenarnya, yang di atas naungan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman salaful ummah, tidak ada yang seperti itu. Haram hukum seperti itu ya, besar undang-undang video wanita ya. Maulid Nabi itu sendiri tidak ada dalam ibadahnya para sahabat. Dalam jadwal jenis ibadah yang dilakukan sahabat, tidak ada sahabat melakukan Maulid Nabi, itu tidak ada. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan, ini parah betul ya, bercampur antara bid'ah dan maksiat. Maulid Nabinya bid'ah ya kan, tambah dengan indu-indu goyang-goyang. Na'udzubillah. Sahih Pak itu. Naam. Terjadi fakta seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Luar biasa. Tapi kalau dakwah tauhid di stopnya orang itu, dibilangnya Wahabi itu. Orang ngaji tauhid di masjid ya kan, di stopnya. Yang di apanya itu Pak? Yang dikawalnya itu orang yang hebat katanya. Seperti yang bisa menjaga gawang api neraka. Itu dikawalnya tuh. Iya. Dikawarnya itu yang bisa bahasa bidadari. Ada 40 orang bidadari ya. Kata bidadari itu apa Pak bahasanya katanya? Mas kolai gitu ya, Mas kolai. Ya, kata bidadari, ayo ya kita ke surga dulu katanya. Maaf ya, saya lagi kerja di dunia. Alhamdulillah. Ngarang-ngarang Pak ya. Ini yang dibela ini itu banyak pengikutnya di Jawa tuh ya. Di sebagian Jawa, enggak semuanya juga ya. Dibela ya Pak. Sama orang yang pakai loreng itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Luar biasa. Kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi ucapan daripada penulis kitab, qauluhu wa khalaqahum laha ay li ibadatihi wahdahu la syarika lahu subhanahu. Ay yaitu li ibadatihi untuk beribadah kepadanya, wahdahu kepada Allah semata, la syarika lahu tidak ada sekutu bagi Allah, subhanahu maha suci Allah. Jadi Allah menciptakan kita itu Pak untuk beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu di dalamnya. Khuliqu mereka diciptakan yakni manusia min ajliha karena ya ibadah tersebut. Min ajliha itu artinya karena ibadah tersebut. Dzalika kama fi qoulihi ta'ala, hal itu sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ayat 57 afwan 56 ya. Dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Imam Al-Kalbi, ini salah seorang ulama ahli tafsir, ulama tabi'in, murid Ibnu Abbas ya, disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, illa liya'budun ay illa liwahidun, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali mereka mengesakanku dalam ibadah. Nah, jadi Allah menciptakan kita untuk mengesahkan Allah dalam ibadah yang kita lakukan. Wa umiru bidzalika, dan mereka diperintahkan untuk ibadah itu.
sebagaimana dalam firman Allah fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas wa'budu rabbakum, kata Allah. Allah panggil manusia semuanya, Pak. Wahai sekalian manusia. An-nas ini umum, Pak, ya. Ini namanya alif lam al-istighraqiyah yang memberikan makna umum. Wahai sekalian manusia, dipanggil oleh Allah dengan huruf panggilan, harfun nida, ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu, sembahlah oleh kalian siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabb yang telah menjadikan, menciptakan kalian. Yakni sembahlah Allah saja yang telah menciptakan kalian. Jadi ini dalilnya, Pak, ya, bahwasanya Allah menciptakan kita untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Tidak hanya untuk ibadah, Pak, namun mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi Allah menciptakan kita untuk mengesahkan Allah dalam ibadah yang kita lakukan. Salat, Allah ciptakan kita untuk salat. Bagaimana salat yang benar, yang ikhlas, bukan hanya sekedar salat. Karena ada orang yang salat, kata Allah, celaka dia. Fawailul lil musallin, kata Allah. Celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam salatnya. Termasuk lalai dalam salat adalah lalai dalam keikhlasan. Salatnya Masya Allah panjang, ya, bacaannya bagus terkadang, tapi ketika ada niat riya, pingin dipuji, pingin dilihat oleh orang ibadahnya, pengen dibilang orang mau rajin ya bapak, itu nauzubillah, ya, bisa rusak ibadah kita. Jadi ketika kita ke masjid, camkan dalam hati kita, ya Allah, saya ke masjid ini bukan untuk dipuji, itu dalam hati aja, Pak, ya, bukan untuk disanjung, namun untuk mengharapkan ridhamu, ya Allah. Udah ke masjid kita, bismillah, ini dari yang Allah muliakan. Ya, tafadhal Mas. Ya, tafadhal mana. Iya. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, hadza ma'na qauli syekhi. Inilah makna ucapan Syekh penulis kitab ini, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdiyah. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Itu makna dari ucapan itu. Khalaqahum laha. Allah telah menciptakan mereka, yakni manusia, untuknya, yakni untuk apa, Pak? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa amarahum biha, dan Allah perintahkan mereka, Allah telah perintahkan mereka, yaitu manusia, kita, umat manusia, bahkan tidak hanya golongan manusia. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 tadi, jin juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah. Artinya jin juga mukallaf. Mukallaf artinya apa, Bang? Orang yang Allah bebankan syariat, Allah berikan beban syariat. Jin juga, Pak, jin juga wajib sholat. Bagaimana syariat sholat jin? Seperti manusia, karena nabinya jin itu Nabi Muhammad juga. Ingat, Pak, ya. Jadi Nabi Muhammad itu, Pak, bukan saja nabi pada golongan manusia. Tidak, salah itu. Kalau ada orang yang mengatakan hanya jin, hanya nabi golongan manusia, salah, enggak. Namun nabi itu adalah, Nabi Muhammad itu adalah nabi untuk golongan jin dan manusia. Makanya Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Seperti cara nabi. Kalau salat, Nabi bersabda dalam hadis sahih Muslim kepada sahabatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasul. Salatlah kalian kama, sebagaimana ra'aitumuni, kalian telah melihat aku salat. Salatlah seperti aku itu. Dan hadis itu tidak hanya untuk manusia,
Jin juga wajib mengikuti cara kaifiyah, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin juga harus belajar. Ya, jin ada ulamanya juga. Tentu jin muslim, Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Jadi jin wajib juga menuntut ilmu agama. Ingat ya, jin-jin yang kalau ada gitu, wallahu alam, kita enggak tahu ya. Karena kata Allah tentang jin, Pak ya. Ya, huwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawnahum. Jin dan kelompok-kelompoknya itu melihat kalian kan gitu. Sementara kalian tidak melihat mereka. Artinya manusia itu tidak ada yang bisa melihat jin ya. Iya. Kalau jin bisa melihat kita, sementara kita manusia tidak bisa melihat jin. Nah, sebagaimana ini Pak ya dalam Al-Quran ya, surah Al-A'raf ayat 27 ini. Innahu yarakum wa huwa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kan gitu. Nah, dalam ayat yang sebelumnya ini penggalan Pak ya, ayat yang sebelumnya ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak Adam, kata Allah, la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan. Fitnah di sini bisa maknanya godaan. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana syaitan. Jadi iblis itu Pak sifatnya setan. Jadi setan ini sifat dia. Jadi iblis itu setan juga. Sebagaimana setan itu, iblis itu telah mengeluarkan kedua bapak ibumu dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma, yang menyebabkan setan itu Pak ya, terlepas pakaian ya Nabi Adam dan Hawa, supaya terlihat aurat mereka berdua, kan itu ya. Nabi menyuruh jangan dekati pohon itu, didekati juga karena godaan setan, iblis, sehingga pakaian terbuka, sehingga Nabi Adam dan Hawa menutupi aurat mereka berdua dengan apa Pak? Dengan daun pohon yang dilarang oleh Allah itu. Innahu, ini dalilnya, sesungguhnya dia setan itu. Jadi jin itu Pak, jin itu termasuk alam gaib. Ada yang setan, jin kafir. Termasuk jin muslim juga tidak bisa kita lihat, maka masuk dalam ayat ini. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu jin, termasuk jin juga ya, yarakum, dia melihat kalian, huwa wa qabiluhu, dia dan qabilahnya dan kelompok-kelompoknya ya, min haitsu la tarawnahum, ya sementara ya kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi Allah mengatakan kita tidak bisa lihat jin Pak. Jadi kalau seandainya ada orang yang bisa melihat jin, boleh jadi dia ada jin juga di dalam dirinya, itu harus diruqyah itu. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun, sesungguhnya kami telah jadikan setan-setan itu sebagai aulia, wali-wali, penolong lil ladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang kafir Pak, wali mereka itu setan, sementara kita wali kita Allah. Iya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Namun jangan kita takut dengan setan Pak, tidak boleh. Sebagaimana kita takut kepada Allah, nauzubillah. Ya, kita nggak boleh takut dengan setan. Kita harus takut hanya kepada Allah saja. Nah, jangan kita takut dengan hantu ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita lanjutkan pembahasan ini ya.
Wa makna qauli syekh, hadza makna qauli syekh, ini adalah makna dari ucapan syekh, khalaqahum laha wa amarhum biha. Allah telah menciptakan mereka manusia untuk tauhid dan karena tauhid, kan gitu. Jama'al amrayni fi qaulih, Allah mengumpulkan dua perkara ini dalam ucapan, dalam firman-Nya. Wa bidzalika amara, jamaah itu penulis ya. Beliau syekh yakni telah mengumpulkan dua perkara ini dalam ucapan beliau. Ini ucapan beliau yang tadi banyak, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi. Dan demikian ya, dan dengan demikian itu Allah telah memerintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum, dan Allah telah menciptakan mereka manusia laha ya, untuknya, yaitu untuk mengesahkan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada aku. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini Pak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh penulis. Jadi penulis mengumpulkan dua perkara ya, yakni perintah Allah untuk mengibadahi Allah, kemudian perintah Allah bahwasanya Allah menciptakan manusia hanya untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ini dua perkara tersebut ya. Baik, kita lanjutkan, fadhil Mas. Iya. Ma yumayyizuna bihi. Ya, lanjut sampai titik ya. Qala ta'ala, Al-Jasiyah. Naam. Salis mu'asyarah. Kullun musakharun li bani Adam ya. Kullun ya. Naam, masyaallah. Qala asy-syarihu hafizahullah taala, berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Fa qauluhu ta'ala, dan maka ucapan Allah Ta'ala yakni firman Allah Ta'ala, kata Syekh Shalih Al-Fauzan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku telah jadikan jin dan manusia, kata Allah tadi. Kata beliau, Allah wal khaliqu, Allah dialah pencipta, Pak. Jadi berdasarkan ayat ini Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk kita jin dan manusia. Walladzi khalaqal asya'a kullaha, dialah yang telah menciptakan al-asya'a, segala sesuatu, semuanya. Jadi segala sesuatu ini makhluk. Allah itu apa Pak? Khaliq, Allah pencipta. Selain Allah makhluk yang diciptakan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini semuanya. Wa min dzalika, dan diantara segala sesuatu yang Allah ciptakan itu, annahu, bahwasanya dia yakni Allah khalaqal jinna wal insa, telah menciptakan jin dan manusia. Kemudian Allah tidak hanya sekedar menciptakan jin dan manusia Bapak Ibu. Enggak, tapi wa'atahum al-uqula, dan Allah juga telah memberikan kepada mereka, kepada kita, kepada manusia dan jin apa Pak? Akal. Ini akal, ini ciptaan Allah. Allah karuniakan kita dengan akal. Wa kallafahum, dan Allah bebankan mereka bi'ibadatihi, dengan ibadah,
Jadi Allah berikan kita syariat, gitu ya. Taklif, beban syariat dengan beribadah kepadanya wahdahu, kepada Allah semata. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah, baginya, yakni bagi Allah. Wa khassahum bil amri bi ibadati, Allah khususkan mereka, kita manusia, perintah dengan beribadah kepada Allah saja. Lianna Allah a'tahum uqulan, karena Allah telah memberikan kepada mereka, kita ini manusia, akal. Wa a'tahum, dan Allah juga telah memberikan kepada mereka, yakni kepada manusia dan jin, ma yumayyizuna bihi bainal dhari wan nafi', yang dengannya mereka bisa membedakan antara yang bermudarat, yang berbahaya, dengan yang bermanfaat, wal haqqi wal batil, dan yang hak dan yang batil. Ya, dengan akal Allah berikan kita, dengan akal itu kita mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat, antara hak dan batil. Wa khalaqal asya'a kullaha, Allah telah ciptakan segala sesuatu semuanya. Untuk apa Allah ciptakan segala sesuatu itu, Pak? Ini limasalihim, untuk kemaslahatan kebaikan mereka, jin dan manusia tersebut. Wa manafihim, dan sesuatu yang bermanfaat kepada mereka. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh, Allah telah tundukkan bagi kalian wahai manusia segala yang di langit dan segala yang di bumi, jami'an, semuanya, minhu, darinya, yakni dari Allah semuanya itu. Allah telah ciptakan segala sesuatu untuk menunjang ya kehidupan kita di dunia ini, Pak. Allah telah ciptakan oksigen untuk kita bernapas, bumi untuk kita pijak, tanah untuk bisa kita buat batu bata, ya kan, diperjualbelikan buat rumah dan segala sesuatunya. Luar biasa nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 13. Kemudian kata beliau, kullun musakhkharun li bani Adam, semuanya Pak ditundukkan, dimudahkan oleh Allah untuk anak Adam ini. Min ajli an yasta'inu bihi ala ma khuliqu min ajlihi, supaya mereka jadikan itu ya sarana untuk membantu mereka untuk merealisasikan ma khuliqu min ajlihi, ya untuk apa mereka diciptakan, gitu ya, yang mereka diciptakan untuknya. Jadi Allah ciptakan segala yang ada di dunia nih, Pak, supaya membantu kita untuk tujuan, untuk merealisasikan tujuan Allah ciptakan kita. Apa tujuan Allah ciptakan kita, Pak? Untuk ibadah. Jadi dunia yang Allah ciptakan ini, Pak, untuk sebagai sarana memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan sampai kita ya tidak beribadah karena dunia, rugi kita. Karena Allah ciptakan dunia ini untuk menunjang peribadahan kita. Kalau dia ditanya untuk apa Allah ciptakan kita, apa visi dan misi Allah, untuk ibadah, maka kita bekerja sejatinya untuk ibadah juga, ya kan? Karena ada ibadah umroh, ibadah haji. Dia kata duit macam mana umroh ya, Pak ya? Maka kita niatkan, Pak, Bapak misalkan bekerja ke kantor, ya dapat gaji, niat kerja Allah, ketika saya dapat uang, ya Allah, bisa uang ini saya sedekahkan, bisa saya bayar pajak, bisa ngasih nafkah istri, itu ibadah. Jadi dunia yang kita hidup di dalamnya, Pak, kita niatkan untuk menunjang sebagai fasilitas penunjang ibadah kita, bukan ya untuk melalaikan kita dari ibadah. Tapi kebanyakan manusia, Pak, lalai karena dunia. Maka Allah ingatkan dalam surah Al-Munafiqun, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian. Ya, pada harta itu Allah ciptakan, Pak, untuk ibadah. Ini enggak gara-gara harta orang ada yang enggak sholat, gara-gara hanya sebagai tukang, Pak. Berapalah gaji tukang dibandingkan gaji Elon Musk? Kan jauh sekali. Tukang mungkin 200 paling tinggi, ya. Ada orang tukang, Pak, gara-gara tukang enggak sholat dia, azan orang biarin katanya. Nauzubillah, ya. Nauzubillah, ada yang seperti itu. Bahkan ada yang enggak sholat Jumat, tukang itu. Dan yang dia buat masjid pula. Ada enggak, Pak? Iya, ini secara realita aja ada. Nauzubillah, harus diingatin itu. Ya, kalau tugas penceramah diingatkanlah di masjid, ya kan? Kalau tugas DKM langsung. Kenapa? Karena DKM punya ikut andil. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, ya.
Kemudian yang terakhir Pak, kata beliau, wa huwa ibadatullah. Jadi tujuan manusia diciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Wallahu taala alam bisawab. Mengingat waktu Pak ya, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.